Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca syarah hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi kali ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani. Hadis qudsi yang bisa kita dapatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Zaid bin Khalid Al-Juhani menceritakan, sallallahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudiyyati. Jadi Zaid bin Khalid Al-Juhani menceritakan, suatu hari kami salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kurang lebih 24 kilo dari Masjidil Haram. Kami solat subuh berjamaah. Jadi solatnya solat subuh berjamaah di Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal laylah. Pada saat itu terlihat bahwa pada malam harinya mungkin. Jadi ketika itu sahabat solat subuh bersama Rasulullah, ditengok ada bekas hujan. Mungkin malamnya hujan, mungkin tanahnya masih basah, lalu terlihat ada bekas hujan. Hal tadruna maza qala rabbukum? Berkata sesuatu. Tapi perkataan Allah yang dimaksud di sini bukan ayat Quran, melainkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, cuma Allah dan Rasul yang tahu, kami tidak tahu apa-apa. Qala, Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Menyaksikan hujan tadi malam, kata Allah, ada yang kafir, ada yang mukmin. Jadi sahabat tadi melihat hujan. Sikap sahabat terhadap hujan itu ada yang kafir, ada yang mukmin, kata Rasulullah. Nanti dilihat mana yang kafir, mana yang mukmin. Tapi sahabat tadi disebut Rasulullah, orang-orang yang melihat hujan ini, kata Rasulullah, apa tanggapan dia terhadap hujan itu, kata Rasulullah, itu bisa membuat dia mukmin, bisa membuat dia kafir. Ulama berselisih pendapat apakah kafir yang dimaksud keluar dari Islam atau tidak. Tapi mayoritas ulama mengatakan kafir di sini maksudnya bukan keluar dari Islam, tapi sama seperti kufur nikmat. Fa amma man qala, pembagiannya begini kata Rasulullah, yang berkata, mungkin berkata di hatinya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia yakin ini hujan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fazalika mu'min bih wa kafirun bil kawakib. Maka orang ini beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Jadi dulu orang-orang kafir menganggap bahwa bintang-bintang itu yang menurunkan hujan, seperti dewa-dewa yang mungkin punya kemampuan untuk menurunkan hujan. Jadi kata Allah, kalau di hatinya terbesit hujan itu datang dari Allah, maka dia beriman kepadaku dan dia telah kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, dan adapun orang yang berkata binaui kaza wa kaza, kita mendapatkan hujan dari bintang ini, bintang ini, fazalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Maka kata Allah, orang itu beriman kepada, kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini hadis qudsi, tentu saja kita harus membaca syarah ulama memahami ini. Pertama, hadis ini Allah ingin jelaskan kepada kita melalui hadis qudsi ini bahwa
makhluk tidak berkuasa apapun. Apa yang dimaksud dengan makhluk? Selain Allah semua makhluk. Yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya makhluk. Pokoknya selain Allah semua makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu Allah yang ciptakan. Maka mereka tidak punya kuasa. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada satu benda pun yang punya kuasa terhadap dirinya. Ini yang membuat kita beda dengan paham Qadariyah yang dianut oleh Mu'tazilah. Paham Qadariyah itu bagaimana? Paham Qadariyah itu meyakini dia ataupun benda punya kuasa terhadap dirinya. Bagi dia pisau punya kekuatan untuk melukai orang. Ini paham Qadariyah ini. Bagi dia air berkuasa menghilangkan haus orang. Ini sesat dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah kita, pisau walaupun sifatnya memotong, tapi dia tak punya kuasa terhadap dirinya, tetap dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Api walaupun sifatnya membakar, dalam akidah kita api itu tidak membakar dengan kekuatannya, tetap kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah inginkan Nabi Ibrahim tak terbakar, api tak membakar Nabi Ibrahim. Maka akidah kita, benda, orang atau apapun itu, dia tak punya kuasa terhadap dirinya, tetap semuanya dalam kuasa Allah. Namun Allah menyuruh manusia untuk berusaha agar takdir Allah kepada manusia sejalan dengan apa yang diusahakan oleh manusia itu. Nah, ini konsep lain daripada beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha ataupun benda, kalau Allah tak mengizinkan dia tak terjadi. Jadi usaha itu apa? Manusia disuruh berusaha, tapi manusia tidak menentukan hasil. Usaha tidak menentukan hasil. Tapi usaha manusia itu takdir Allah agar manusia itu mendapatkan apa yang Allah takdirkan. Ketika Allah mentakdirkan ada anak kecil juara 1 di sekolahnya, maka Allah takdirkan dia menjadi anak yang rajin untuk belajar. Bukan karena belajarnya itu dia jadi juara 1, tetap karena Allah. Itu akidah kita. Cuman sejalan takdir Allah hasil dengan usaha dia. Karena dia berusaha pun takdir Allah juga. Kalau kita paham konsep ini, insya Allah tak akan pernah kita kecewa. Usaha tidak pasti menentukan hasil. Tapi kadang usaha kita itu ditakdirkan oleh Allah karena hasilnya akan bagus, begitu. Jadi kita di mana posisinya? Kita posisinya adalah usaha, berdoa, bertawakal kepada Allah. Itu kaplingan kita. Lebih dari itu dah kaplingan Allah Subhanahu wa taala. Kaplingan Allah apa? Menentukan hasil. Kaplingan kita apa? Usaha, doa, tawakal. Itu kaplingan kita. Yang membuat orang kecewa di mana? Yang membuat orang kecewa, dia menentukan apa yang tak mestinya dia tentukan. Apa itu? Kaplingan Allah diambil sama dia. Kaplingan Allah di mana tadi? Nentuin hasil. Dia cuma buka kedai, didoakannya kedainya itu, lalu dia bertawakal kepada Allah. Berapa orang yang akan datang ke kedai itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Berapapun untung yang dia dapatkan, itu urusan Allah. Paham kita ini, takkan pernah kita kecewa dalam hidup kita. Jadi Allah ingin jelaskan dalam hadis tadi, yang nurunkan hujan itu bukan bintang-bintang, tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka mendung cuma ciri-ciri akan hujan, tapi mendung tidak berarti hujan. Langit tidak berkuasa menurunkan hujan, tetap Allah yang berkuasa menurunkan hujan. Udah gemuruh pun langit tu, kalau Allah bilang tak hujan juga tidak akan hujan. Kenapa? Karena makhluk tidak berkuasa pada dirinya, apalagi memberikan asar kepada yang lain. Maka segala sesuatu kita yakini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini walaupun ceritanya hujan, tapi kata ulama, semua hal yang berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, hujan ini kan lambang rezeki. Dulu orang Arab dapat hujan itu seperti dapat rezeki yang luar biasa banyak, karena sulitnya mereka mendapatkan hujan. Kalau mereka mendapatkan hujan, mereka merasa tanam-tanaman mereka akan tumbuh dengan baik, mereka akan bisa minum, mereka ternak-ternak mereka juga akan bisa minum, sehingga seakan-akan turun hujan itu dapat rezeki banyak.
maka simbol rezeki itu dibuat hujan. Nah, tapi pemahaman di sini, walaupun di sini disebutkan hujan, tapi maksudnya semua yang kita dapatkan tak pernah itu datang dari atasan kita. Semua yang kita dapatkan tidak pernah dari usaha kita. Maka di mana letak kufurnya Qarun? Qarun itu mengatakan bahwa hasil usaha yang dia dapatkan itu berkat dari kecerdasannya. Itu letak kufurnya Qarun di situ. Kata orang, Qarun bersedekahlah. Kata Qarun, aku yang cerdas cari duit, kenapa orang yang menikmati? Jadi dianggap Qarun karena cerdasnya dia bisa menghasilkan uang. Di situ letak kufurnya Qarun, maka Allah murka, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Maka hari ini kita tak boleh menyembah makhluk karena merasa makhluk yang memberi rezeki kita. Atasan kita tidak memberikan kita rezeki walaupun gaji wasilah Allah melalui dia. Jangankan itu, seorang ayah pun tidak memberikan rezeki kepada anaknya. Seorang ayah hanya wasilah Allah untuk memberikan hambanya rezeki. Seorang suami hanya wasilah dari Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Wasilah. Wasilah itu bukan pemberi. Wasilah itu cuma disebut sebagai perantara. Ayah perantara Allah memberikan rezeki kepada anak-anak. Seorang anak buah mendapatkan gaji dari atasannya, atasan itu disebut sebagai wasilah Allah. Maka jangan sembah atasan kita, sehingga dengan takutnya kita kepada atasan itu malah lebih takut daripada takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepada kita. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.